Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ashari dari kelas B4 nomor stambuk 040 2020 0248. Saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi SH MH tentang asas hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Fungsi asas hukum dalam hukum dan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Pertama, fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh normatif dan mengikat para pihak. Kedua, fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan. Tujuannya ialah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum yang positif. Pertanyaan kedua. Asas-asas hukum dan penjelasannya. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar pengaturan hukum konkret. Yang pertama, asas hukum yang pertama yaitu equality before the law, artinya kesederajatan di mata hukum, bahwa setiap orang sama hak, harkat, dan martabatnya di mata hukum. Yang kedua, lex special dragot legi general, artinya ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus, maka yang diberlakukan yaitu ketentuan khusus. Yang ketiga, lex superior dragot legi inferior, artinya ketentuan peraturan undang-undang yang mempunyai derajat lebih tinggi didahulukan pemanfaatannya atau penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan dalam undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diutamakan yaitu ketentuan yang lebih tinggi. Keempat, lex posteriori deragot leri priori, artinya ketentuan peraturan undang-undang yang baru mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi yang sama. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan yang baru dan yang lama, maka yang diberlakukan yaitu ketentuan yang baru. Kelima, res judicata veritate pro habetur, artinya ketentuan hakim wajib dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan hakim dengan ketentuan undang-undang, maka yang diberlakukan yaitu ketentuan atau keputusan hakim dan pengadilan. 6. Lex dura sectamente scripta, artinya ketentuan undang-undang itu memang keras karena sudah oleh pembuatnya seperti itu. Hukumnya sudah ditentukan seperti itu. 7. Strafzonderschuld, artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, bahwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi pidana terhadapnya. 8. Presumption of innocence, artinya praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus pengadilan atau memiliki kekuatan hukum yang sah. 9. Unus testis nullus testis, artinya satu orang saksi bukan saksi. Dalam suatu pemeriksaan memerlukan lebih dari satu saksi. Jika hanya satu saksi, maka kesaksiannya tidak diterima. Ke-10. Lex minimum codit et impossibilia, artinya ketentuan undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukannya apabila orang tersebut benar-benar tidak dapat melakukannya. Baik, terima kasih atas pengertiannya dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.